dia mengaku merupakan bagian dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus uji di meja saintifik, harus dibuktikan secara ilmiah berdasarkan metodologi kajian ilmiah sejarah yang dapat diterima bersama, bukan hanya diterima oleh ahli nasab, tapi juga logika kebenarannya dapat diterima oleh semua orang. Saya kecil-kecilan mengkaji nasab orang yang mengaku keturunan Nabi di Indonesia dari klan Ba'alawi yang selama ini mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya gunakan prosedur di dalam kajian penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Saya kumpulkan sumber-sumber sejarah, sumber-sumber yang membantu penelitian saya di dalam bagaimana menguji kebenaran sebuah tesis pengakuan berdasarkan silsilah-silsilah urutan nasab yang ada bahwa dia merupakan keturunan Nabi, baik dari manuskrip zaman masa lalu sesuai dengan zamannya maupun dari kitab-kitab yang sudah dicetak. Kemudian saya melakukan verifikasi sumber. Saya kritik, saya verifikasi validitas dan orisinalitasnya. Kemudian saya pilah mana sumber yang primer. Adakah sumber yang langsung ditulis oleh orangnya atau ditulis oleh orang lain tetapi dia pernah bersama dengan orang-orang yang ditulis dengan nasab itu, atau sumber itu tidak sezaman tetapi masih begitu dekat yang dapat melacak sebuah kebohongan apabila apa yang dikatakan sebelumnya adalah merupakan sebuah kebohongan. Setelah mengadakan verifikasi dan memilah, kemudian saya melakukan interpretasi sumber. Dari data-data yang saya ambil dari sumber-sumber itu, saya interpretasikan sehingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan sejarah, historiografi, bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab Ba'alawi tersebut. Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada Anda semua. Kaum Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra bin Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ahmad bin Isa, ini titik poinnya, dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Kemudian menurut keluarga Ba'alawi, Habib yang ada di Indonesia, Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial.
semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi, selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah? Namun nasab ini tertolak. Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu, biar orang itu tidak mengira-ngira. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa. Tadi kita kenal wafatnya 345. Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, yaitu kitab nasab yang ditulis di abad kelima, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mulai dari kitab abad kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubaid atau Ubaidillah. Next. Kitab abad kelima, Muntaqilat Talibiyah, karya Abu Ismail Toba yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy, tidak ada Ubaid. Kitab abad kelima, Tahdibul Ansab, karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad kelima, Al-Mazdi, karangan Al-Umari, wafat 490 menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad kelima sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun masih ada kesempatan. Kitab-kitab abad kelima tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa, karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr, menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicetak abad kelima, 3 ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah, karya dari Imam Fahru Raji yang wafat 606 Hijriah, menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari 3 putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini sudah hasr. Imam Al-Fahru Raji ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna hasar atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah, semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3. Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah, seperti As-Sajarah Mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fahru Raji berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Begitu pula lafaz salasati banin merupakan isim adad bilangan. Menurut ahli usul fikih, lafaz adad merupakan salah satu lafaz khusus. Jika dikatakan fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin, maka maksudnya adalah 10 orang miskin. Tidak kurang, tidak lebih. Maka ketika di abad ke-9, 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah, maka nama itu tertolak.